wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni, NIM 2004-07-5036 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baiklah, saya akan melakukan percobaan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan IPA SD. Percobaan yang akan saya lakukan adalah dengan membandingkan panjang lilin sebelum dan sesudah dinyalakan. Pertama-tama, siapkan sebatang lilin. Jadi untuk kedepannya saya akan melakukan percobaan sebanyak 3 kali. Jadi saya menyiapkan 3 batang lilin. Terus yang kedua, siapkan mister plastik untuk mengukur panjang lilin. Dan yang ketiga, siapkan korek api. Kemudian untuk selanjutnya saya akan membakar lilin tersebut. Tapi sebelum saya bakar, saya akan mengukur panjang lilin tersebut terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah mengukur panjang lilin sebelum dinyalakan. Jadi selanjutnya saya akan menyalakan lilin terlebih dahulu. Nah, kemudian amati bagaimana lilin tersebut setelah dinyalakan selama 15 menit. Kemudian setelah diamati, kemudian ukur kembali panjang lilin tersebut setelah 15 menit lilin tersebut dinyalakan. Nah, selanjutnya lakukan percobaan ini sebanyak 3 kali, yaitu percobaan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, itulah tadi percobaan yang saya lakukan terhadap lilin dengan membandingkan panjang lilin tersebut sebelum dan setelah lilin dinyalakan. Untuk tahap selanjutnya saya akan menjelaskan hasil pengamatan saya. Adapun hasil pengamatan saya yang pertama yaitu sebelum dibakar ukuran lilin sepanjang 14 cm dengan bentuk kerucut di ujung lilin. Terus yang kedua, setelah peristiwa pembakaran lilin terjadi perubahan fisika dan perubahan kimia, di mana dalam proses pembakaran tersebut akan dihasilkan gas hasil pembakaran yang panas, yaitu CO2 dan H2O. Nah, untuk hasil pengamatan saya yang kedua, di sini saya mengamati sebanyak 3 kali, di mana saya mengamati yaitu sebelum lilin dibakar, selama lilin dibakar, dan setelah lilin dibakar. Yang pertama yaitu sebelum lilin dibakar. Ciri-cirinya yaitu warna lilin putih, warna sumbu atas lilin putih, terus bentuk lilin silinder, dan diameter atas lilin berbentuk kerucut. Untuk kuantitatifnya, panjang lilin 14 cm dan panjang sumbu atas lilin 2,5 cm. Yang kedua yaitu selama lilin dibakar. Adapun ciri-cirinya yaitu warna lilin tetap putih. Terus yang kedua, sumbu atas lilin berubah menjadi hitam, dan yang ketiga adanya lelehan di badan lilin yang berwarna putih. Untuk kuantitatifnya, yang pertama panjang lilin saat 5 menit dibakar sepanjang 12,5 cm. Terus yang kedua, panjang sumbu atas lilin saat 5 menit dibakar sepanjang 1,5 cm. Terus yang ketiga, panjang lilin saat 10 menit dibakar sepanjang 11,7 cm. Selanjutnya, panjang sumbu atas lilin saat 10 menit dibakar sepanjang 0,90 cm. Dan selanjutnya, panjang lilin saat 15 menit dibakar sepanjang 10,8 cm. Dan panjang sumbu lilin setelah 15 menit dibakar yaitu sepanjang 0,50 cm. Nah, kita melangkah ke pengamatan saya yang ketiga yaitu setelah lilin dibakar. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, warna lilin tetap putih, terus yang kedua, sumbu atas lilin berwarna hitam, terus yang ketiga, adanya bau pembakaran, terus diameter atas lilin menjadi tidak beraturan. Untuk kuantitatifnya, yang pertama yaitu panjang lilin saat 15 menit dibakar sepanjang 10,8 cm, dan panjang sumbu lilin setelah dibakar selama 15 menit yaitu sepanjang 0,50 cm. Saatnya ke tahap terakhir yaitu kesimpulan.
di mana kesimpulan dari hasil percobaan yang saya amati, pertama, setelah melakukan percobaan dengan membakar lilin tiap 5 menit selama 15 menit, saya melihat terjadinya perubahan panjang pada lilin sebelum dan selama lilin dibakar. Terus sebelum dibakar, panjang lilin sepanjang 14 cm. Namun setelah 5 menit dibakar, panjang lilin berubah menjadi 12,5 cm dan panjang sumbu lilin tersebut sepanjang 1,5 cm. Terus setelah 10 menit lilin dibakar, panjang lilin berubah menjadi 11,7 cm dengan panjang sumbu sepanjang 0,90 cm. Dan setelah 15 menit lilin dibakar, panjang lilin tersebut berubah menjadi 10,8 cm dengan panjang sumbu 0,50 cm. Selain itu, perubahan yang terjadi pada lilin juga menunjukkan adanya perubahan fisika dan perubahan kimia, di mana pada perubahan fisika terjadi pada wujud lilin yang awalnya silinder menjadi tidak beraturan. Nah, untuk perubahan kimianya terjadi di mana ketika sumbu lilin yang awalnya berwarna putih berubah menjadi warna hitam ketika terkena nyalaan api. Selain itu, terdapat juga asap yang berwarna putih dan juga adanya bau pembakaran serta suhu di sekitar lilin menjadi panas. Nah, itulah tadi hasil percobaan saya, bagaimana pengamatan saya terhadap lilin sebelum dan setelah dibakar, baik itu bagaimana perubahan wujudnya maupun perubahan panjangnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.